Tugas Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, Nur Afni Imran SPD, Koneksi Antarmetri, Modul 1.4 Budaya Positif. Salam hormat, saya pada Bapak Budi Darmawan SPD MT sebagai Bapak Fasilitator, kemudian Ibu Isnita Nora SPD pengajar praktik, dan saya CKP Angkatan 11 Nur Afni Imran SPD SD. Keterkaitan antar materi untuk modul 1.1 itu filosofis pemikiran Kiai Hajar Dewantara, kemudian dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini pada modul 1.1, kemudian nilai dan peran guru pada nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 dan visi guru penggerak pada modul 1.3, kemudian budaya positif pada modul 1.4. Semuanya ini merangkum tentang profil pelajar Pancasila, di mana elemen-elemennya yang pertama itu bernalar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, kemudian gotong royong. Itu yang pertamanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana nanti adalah merupakan tujuan akhir dari pendidikan guru penggerak ini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru harus memiliki nilai dan menjalankan peranannya dalam menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama itu nilai guru penggerak. Pertama, berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian peran guru penggerak, yang satu pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak, yang pertama dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan adanya visi dan strategi yang mewujudkannya dengan pendekatan dan langkah yang tepat. Kemudian visi dapat terwujud bila adanya kerjasama semua warga sekolah untuk mewujudkan. Kemudian untuk itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau EA dengan tahapan bakja. Berdasarkan tahapan bakja tersebut, maka akan terciptanya pembiasaan baik di sekolah yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid di sekolah sehingga mereka bahagia dan mengikuti proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru kebutuhan adalah kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif, yaitu pendekatan dalam mendidik anak agar mereka mampu mengontrol diri dan percaya diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas mengacu pada nilai ideal yang diinginkan oleh setiap individu. Kemudian posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda dalam setelah mempelajari modul ini?
Setelah memahami modul ini, saya berpikir bahwa untuk mewujudkan sebuah budaya positif di kelas kita harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaannya dengan harapan semua murid di kelas bisa merasa aman dan nyaman berada di kelas berdasarkan nilai atau kesepakatan yang diyakini bersama. Kemudian perubahan lainnya yang saya rasakan bahwa posisi kontrol yang saya pakai selama ini yaitu sebagai teman dan pemantau ternyata kurang efektif diterapkan dalam sebuah proses pendisiplinan murid. Kesep, eh, kes- Kesepakatan yang saya akan membiasakan diri dan saya agar saya mampu memposisikan diri saya sebagai manajer dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Pengalaman seperti apakah yang Anda pernah alami terkait penerapan konsep-konsep inti dan modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah ketika saya akan menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid, terkadang sering berbenturan dengan aturan atau kebiasaan beberapa orang rekan yang langsung memberikan hukuman kepada murid dan pola pikir yang menganggap bahwa hukuman adalah cara jitu untuk membentuk sebuah disiplin. Sehingga saya butuh cara yang tepat dalam mensosialisasikan penerapan disiplin positif ini pada rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika menghadapi situasi itu adalah semakin tertantang untuk melaksanakan posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang sifatnya melanggar disiplin. Kesepakatan sekolah yaitu suatu kondisi di mana seorang pendidik memberikan kesempatan kepada murid untuk mampu menyelesaikan masalahnya dengan mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk tindak lanjutnya, saya akan menyusun strategi untuk dapat bekerja dengan sarga sekolah, dalam hal ini sesama pendidik, agar bisa menerapkan budaya positif sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Kemudian yang sudah baik, keyakinan kelas yang sudah disusun secara bersama dan mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengutamakan keberpihakan kepada peserta didik. Kemudian yang diperbaiki, pembiasaan penerapan disiplin dengan memerankan posisi kontrol manajer dengan langkah segitiga restitusi. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering di posisi kontrol, pemantau, teman, dan penghukum. Setelah itu, saya berusaha untuk di posisi manajer yang saya rasakan lebih efektif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya telah menjalankan segitiga restitusi ini meskipun tidak melalui langkah yang ditetapkan, yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana saya melakukan penstabilan identitas ini dengan cara mengungkapkan kepada murid bahwa kesalahan yang dilakukannya adalah dalam batasan wajar, asalkan mau benar-benar berubah. Validasi tindakannya salah juga saya pernah praktekkan kepada murid ketika mereka sedang bermasalah. Namun yang belum lagi pada tahap menanyakan keyakinan karena saya cenderung mengembalikan kepada aturan yang berlaku sebagai sanksi bagi murid tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya yang penting adalah kolaborasi dan kerjasama yang harmonis antara semua warga sekolah atau kerjasama semua murid di kelas sehingga dapat membangun budaya positif di sekolah. Itulah uraian saya mengenai koneksi antar materi di modul 1.4 ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.